Ridaillahi ta'ala wa li syafa'atu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli ibadihi susun ila mu'allif hadzal kitab wa sahbihi hadhihi wilayah sallallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بحرمة والوالدي آمين قال المؤلف رحمه الله ونفعنا في الدارين آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fitasi'ati lan ing dalem taun songo. Wa fitasi'ati lan ing dalem taun songo min umrihi saking yuswane Kanjeng Nabi Muhammad. Yuswa kuwi berarti umur ya, usia. Jadi pada usia 9 tahun. Jadi pada usia 9 tahun Rasulullah safara mongko tindak dagang sapa Kanjeng Nabi. Safara mongko tindak dagang sapa Kanjeng Nabi ma'a ammihi sartane pamane Kanjeng Nabi, ya rupane Abu Thalib. Safara mongko tindak sapa Kanjeng Nabi atau tindak dagang sapa Kanjeng Nabi ma'a ammihi sartane pamane Kanjeng Nabi Abi Thalibin rupane paman Abu Thalib ila Syami maring kota Syam. Jadi pada usia 9 tahun itu Rasulullah bepergian bersama dengan pamannya ke negara Syam atau ke kota Syam untuk tujuan berdagang. Waro'alan weruh hu ing Kanjeng Nabi sapa Bahira waro'alan weruh ing Kanjeng Nabi sapa Bahira arrohibu kang dadi pendeta Fa'arafa mongko ngenali tondo kenabian sapa Bahira hu ing Kanjeng Nabi. Fa'arafa mongko ngenali ya kena mongko ngenali sapa Bahira hu ing Kanjeng Nabi. Nah, ketika bepergian pada usia 9 tahun bersama pamannya Abu Thalib ke kota Syam, itu kemudian bertemu dengan pendeta Bahirah. Dan pendeta Bahirah itu adalah orang yang mengerti tentang kitab, ya, tentang kitab Injil, sehingga beliau mengetahui ciri-ciri Nabi akhir zaman. Nah, karena mengetahui ciri-ciri Nabi akhir zaman yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pendeta Bahirah menyarankan kepada paman Abu Thalib untuk segera putar balik, tidak melanjutkan perjalanannya ke kota Syam, sebab dikhawatirkan nanti dibunuh oleh kaum Yahudi dan Nasrani, sebab mereka masih menunggu kelahirannya Nabi akhir zaman. Jadi sebelum mereka mengetahui, disarankan supaya untuk putar balik, tidak jadi bepergian ke negara Syam. Ini berarti luar biasa ya. Jadi pendeta Bahirah walaupun agamanya Nasrani tetapi mengetahui tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan itu berdasarkan
yang beliau baca di dalam kitab Injil. Ya, dalam kitab Injil itu juga menerangkan tentang Nabi akhir zaman. Dalam kitab Taurat juga diterangkan akan datang Nabi akhir zaman. Tapi kenapa mereka tidak beriman kepada Rasulullah? Karena rasa sombong, rasa gengsinya, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah. Ya, ini jadi kadang-kadang orang tidak mau beriman itu bukan karena apa-apa, tapi karena malu, karena gengsi, karena apa? Kalah pengaruh dengan Rasulullah, sehingga tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, yang membawa risalah kenabian, yang membawa syariat yang merupakan syariat yang paling sempurna ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Tetapi mereka tidak mau beriman, mengetahui tapi tidak mau beriman. Bahkan dalam kitab dalam Tibak itu ada yang menerangkan tentang bahwa ketika Ka'ab al-Ahbar itu diajari kitab Taurat, itu sampai pada halaman keberapa itu disobek kertasnya, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, ke dalam peti. Hanya apa? Dalam hati Ka'ab al-Ahbar itu bertanya-tanya, itu isinya apa? Kok Bapak ketika mengajarkan saya pada halaman sekian kok disobek kemudian dimasukkan ke dalam kotak? Lah zaman dulu tidak seperti zaman sekarang, yang punya kitab banyak yang mengajar, sedangkan yang diajar tidak punya kitab. Kalau sekarang sudah punya kitab semua, sehingga pembelajarnya lebih mudah. Ya, lah ketika bapaknya meninggal dunia, kemudian dibuka petinya, dibuka kotaknya, diambil kertasnya, ternyata di situ membicarakan tentang Nabi akhir zaman. Maka Ka'ab al-Ahbar itu salah satu sahabatnya Nabi, sudah mendekati tabi'in, itu yang ahli dalam kitab Taurat. Maka banyak sahabat yang bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar tentang isi kitab Taurat. Kenapa? Karena memang spesialisasinya adalah kitab Taurat. Itu Ka'ab al-Ahbar, luar biasa. Jadi ada unsur penyembunyian ajaran supaya anaknya jangan sampai mengikuti agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil khamisati lan ing dalam tahun 5 wal isrina lan 20. Wa fil khamisati lan ing dalam tahun 5 wal isrina lan 20. Min umrihi saking umure Kanjeng Nabi, min umri saking yuswane Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada usia 25 tahun safara mongko tindak dagang sapa Kanjeng Nabi. Safara mongko tindak dagang sapa Kanjeng Nabi fi tijaratin ing dalem nggawa dagangan. Fi tijaratin ing dalem nggawa dagangan lis sayyidati Khadijah kaduwene Gusti Wadon Siti Khadijah. Pada usia 25 tahun Rasulullah pergi berdagang lagi membawa dagangannya milik Sayyidah Khadijah. Wa ba'da ruju'ihi la ing dalam sawise kondure Kanjeng Nabi. Wa ba'da ruju'ihi la ing dalam sawise kondure Kanjeng Nabi bisyahraini kelawan 2 wulan. Bisyahraini kelawan 2 wulan. Tazawwaja mongko garwa atau kromo kuwi bojo ya, menikah. Tazawwaja mongko kromo
utawa garwa sapa Kanjeng Nabi biha kelawan Sayyidah Khadijah. Biha kelawan Sayyidah Khadijah. Wa kana lan ana apa umruha umure Siti Khadijah. Wa kana lan ana apa umruha umure Sayyidah Khadijah iku arba'ina 40 apane sanatan taune. Nah, setelah pulang berdagang ke negara Syam yaitu pada usia 25 tahun selang beberapa 2 bulan kemudian Rasulullah dilamar. Rasulullah dilamar oleh Sayyidah Khadijah. Jadi wong wadon sing lamar wong lanang. Kenapa? Karena Siti Khadijah begitu mencintai Rasulullah. Setelah mendengar akhlaknya Rasulullah yang begitu luar biasa. Setelah mendengar sepak terjangnya Rasulullah, mendengar perilakunya Rasulullah yang masyhur, akhlaknya luar biasa, sehingga Siti Khadijah itu kesengsem, jatuh cinta, jatuh hati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi, sehingga akhirnya Siti Khadijah memberanikan diri untuk melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi wong wadon ngelamar wong lanang ya ora apa-apa, memang cinta ya. Kalau memang benar-benar ini telah dicontohkan oleh Siti Khadijah, itu perempuan tapi melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Rasulullah berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Selisih berapa tahun? 15 tahun. Tetapi walaupun Khadijah itu usianya 40 tahun, 15 tahun jauh lebih tua di atas Rasulullah, tetapi kecantikannya Rasulullah tidak kalah dengan perawan 17 tahun. Tidak kalah dengan gadis 17 tahun. Tetap cantiknya luar biasa. Itu Siti Khadijah. Jangan dikira tidak cantik. Maka itulah kemudian yang melahirkan Sayyidatina Fatimatus Zahrail Batul binti Rasulullah Sallallahu Alaihi, satu-satunya putri Rasulullah yang sampai melahirkan keturunan Hasan sama Husain yang sampai sekarang menjadi para habaib. Hanya Siti Fatimah dari keturunannya Rasulullah yang menikah dengan Siti Khadijah. Luar biasa ya sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khamisati lan ing dalam tahun 5 wassalasina lan 30. Wa fil khamisati lan ing dalam tahun 5 wassalasina lan 30 min umri saking yuswane Kanjeng Nabi. Ishtaroka mongko sekutonan kerjasama ya. Ishtaroka mongko sekutonan sapa Kanjeng Nabi ma'a Quraisyin sartane wong Quraisy fi bina'il Ka'bati ing dalem bangun Ka'bah. Dan pada usia 35 tahun itu Rasulullah bekerja sama dengan kaum Quraisy membangun Ka'bah, memperbarui Ka'bah, yaitu dengan bersama-sama dengan masyarakatku Quraisy. Ini berarti latihan bermasyarakat. Mula santriku aja nang omah tok, latihan bermasyarakat, latihan bergaul, pandai bergaul, jangan cuma hanya duduk di rumah ya. Ojo omongannya pelenyak-pelenyek. Calon pemimpin kok pelenyak-pelenyek pribadi. Calon pemimpin kudune supel. Kudune apa? Pandai bergaul. Ya, jangan cuma hanya nang dhuwur bae kaya manuk bae. Ya. Itu jangan seperti itu ya. Harus pandai bergaul sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Pandai bergaul dengan masyarakat ya. Harus bisa ngomong masyarakat, bisa ngopeni masyarakat, ngopeni jamaah, ngopeni kaum. Jadi aja dadi kiai doro. Kiai doro kuwi luru pangan, lebokake ngomah dipangan bojone karo anak ketok. Aja
Ya. Jadi ki aja dadi kiai doro. Tahu doro apa ndak? Dara kuwi metu luru pangan, nek oleh pangan lebokake omah bar kuwi pangan dhewe tok karo keluarga, ana kiai doro. Tapi jadilah kiai yang bisa ngayomi datang masyarakat. Kiai yang bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Ya, kiai yang ahli sedekah, kiai yang ahli berderma. Duduk kiai sing medhit, kiai kok medhit itu berarti ora nutuhi karo jamaah. Ya. Maka tidak ada kiai medhit, karena kiai kudune loman, kisah-kisah ulama-ulama zaman dulu itu ndak ada kiai medhit. Kaya Mbah Abdul Karim, Mbah Khudhari, Mbah Jazuli kuwi wong-wong loman-loman kabeh. Kiai tapi loman. Jadi nek kiai medhit kuwi berarti perlu dipertanyakan kiai ini. Paham? Paham ndak? Jadi nek kiai medhit kuwi berarti perlu dipertanyakan kiai ini. Karena ulama-ulama sepuh dulu itu kiainya itu loman-loman, suka memberi sedekah. Mbah Hasyim Asy'ari itu lomannya luar biasa. Mbah Abdul Karim ya, pendiri Lirboyo itu lomannya juga luar biasa. Mbah Khudhari pendiri Tegalrejo ya. Terus Mbah Jazuli pendiri Al-Falah Peloso itu juga orangnya loman-loman. Nah, kayak medhit model apa kayak medhit ya. Jadi latihannya dari pondok pesantren, latihan berderma, latihan berinfak, latihan sedekah, jangan cuma hanya memikirkan perutnya sendiri saja, tapi juga memikirkan orang lain. Jangan menjadi orang yang egois. Egois kuwi berarti mikir awake dewek sing penting awake dhewe nyang werek, anak penting nyang sugih. Ana dene wong liya kelaparan ora urus, sing penting nyang werek, nyang uripe kepenak, nyang uripe seneng. Ana dene wong liya kelaparan, uripe susah, usdek, urusan dewek, itu namanya adalah ego. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Pada usia 35 tahun, Rasulullah bekerja sama dengan masyarakat Quraisy memperbarui Ka'bah. Wa hakamalan dadi hakim sapa Kanjeng Nabi, wa hakamalan dadi hakim sapa Kanjeng Nabi bainahum ing dalam antarane Quraisy fi wad'il hajaril aswati ing dalam nyelehaken hajar aswad. Fi wad'il hajaril aswati ing dalam nyelehaken hajar aswad, maka nau ing panggonane hajar aswad. Dan juga selain bekerja sama dengan masyarakat Quraisy di dalam membangun Ka'bah, memperbarui Ka'bah, juga Rasulullah menjadi hakim di antara kaum Quraisy di dalam meletakkan hajar aswad di tempatnya. Sehingga akhirnya masyarakat puas, masyarakat merasa dihargai oleh Rasulullah di dalam proses meletakkan hajar aswad di tempatnya hajar aswad. Jadi pemimpin-pemimpin kabilahe kuwi sing aran nggon nyekeli pucuke apa? Pucuke sorban. Kemudian hajar aswad diletakkan di sorban, kemudian dibawa sama diletakkan di tempatnya hajar aswad. Sehingga alhamdulillah bisa guyub rukun bekerja sama dengan baik melalui kepemimpinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qatistahara lan teman-teman kuncara sapa Kanjeng Nabi. Wa qatistahara lan teman-teman kuncara berarti kondang, terkenal, masyhur. Sawan Mbak, betul Mbak. Ya? Kalian? Wa qatistahara lan teman-teman kuncara ute kondang sapa Kanjeng Nabi
bena qaumi ing dalem antarane kaum Kanjeng Nabi bil hisali kelawan pira-pira pekerti bil hisali kelawan pira-pira budi pekerti al mahmudati kang den puji. Dan di antara kaum Rasulullah itu kondang terkenal orang yang mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang bagus. Makanya kan ada itu apa namanya ada sebuah syair yang mengatakan an-nabi dzakal mali qaluhu qaulun sahih. Itu jadi an-nabi dzakal arus zikruhu yu'yin nufus an-nasara wal majus aslama baina yaday. Jadi orang itu setiap kali memandang Rasulullah itu seperti memandang pengantin anyar, pengantin baru. Semuanya senang memandang, senang. Orang malah nyemengit. Ana wong didelok wajahe nyemengit ngene ngaplok. Ana apa ora? Ana ya. Iya, kepengine ngaplok, kepengine nyambit. Kenapa? Karena wajah kuburan ora pernah ngguy. Kaya malaikat Malik ora pernah ngguy. Ngguyu ping pisan nalikane ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ora pernah ngguyu. Awet ceplok digawe karo Gusti tekan besok ora pernah ngguyu mung ngguyu ping pisan tok nalikane ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nek ana wong kok ora tau ngguyu, mesengko terus, menjenggot terus, ya berarti raine malaikat Malik. Wajah kuburan. Maka senyum. Ketemu kancane senyum. Aja buang muka, sombong sekali, jangan. Belum kaya saja sudah sombong, apalagi jadi orang kaya tambah sombong, tambah tidak mengenalkan teman-temannya. Makanya penting, wajahnya penting. Sungsumeh, sreseh, mesem gemuyu. Tapi aja mesem terus ya wedan. Ya, ketemu kancane guyu. Sing sreseh, takonan. Aja penjongot. Wajah apa sih? Wajahmu dibuat dari apa sih kok selalu menjenggot terus? Wa kanu lan ana sapa kaumuhu iku yuhibbu demen sapa kaumuhu hu ing Kanjeng Nabi. Wa kanu lan ana sapa kaumuhu iku yuhibbu na demen sapa kaumuhu ing Kanjeng Nabi. Wa yahtarimuna lan padha mulyakaken sapa kaumuhu ing Kanjeng Nabi. Dan kaum-kaumnya itu menyukai, mencintai, menyayangi Rasulullah dan juga memuliakan Rasulullah karena akhlaknya Rasulullah. Maka idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dengan akhlaknya Rasulullah mereka kafir Quraisy berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dengan akhlaknya Rasulullah yang sungguh sangat mulia. Lah kowe kudune ditiru, Mas. Paham? Kudune ditiru, akhlaknya bagus, dengan orang tua hormat, dengan guru hormat, dengan teman menghargai, menyayangi, yang lebih kecil menyayangi, yang lebih tua kita menghormati, sesama kita menghargai. Kalau kamu ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain. Jangan cuma hanya minta dihargai tapi tidak pernah menghargai orang. Tidak boleh. Paham ya? Itu tuh ya.
Jadi kalau kamu ingin dihargai orang lain, kamu harus bisa menghargai orang lain. Jangan minta dihargai orang lain sementara kamu tidak pernah menghargai orang lain. Bagaimana mungkin orang lain mau menghormati kalian sedangkan kalian tidak pernah menghormati orang lain. Maka belajar menghormati, belajar menghargai orang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi hatta laqabu sehingga anjuluki sapa kaumahu, hatta laqabu hingga anjuluki sapa kaumuhu hu ing Kanjeng Nabi, hatta laqabu hingga anjuluki sapa kaumuhu hu ing Kanjeng Nabi bil amini kelawan julukan al amin, sehingga mereka memberikan titel, juluk titelnya al amin, bukan profesor doktor, tetapi julukannya adalah al amin yang dapat dipercaya. Sekarang banyak profesor doktor tapi tidak terpercaya. Gimana? Ternyata korupsi. Maka ini penting, julukan amin penting bagi seorang pemimpin, itu harus punya sifat al-amin, dapat jangan cuma hanya titelnya saja yang rembel. Titelnya profesor, doktor, tapi sini korupsi tok. Nah, ini kan sekarang banyak ya. Maka seorang pemimpin harus punya sifat al-amin, dapat dipercaya, amanah. Jangan suka korupsi, jangan suka manipulasi, jangan suka nepotisme, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Waqat hafidholan teman-teman ngrekso sapa Kanjeng, waqat hafidholan teman-teman ngrekso ing Kanjeng Nabi. Waqat hafidholan teman-teman ngrekso menjaga, ngrekso berarti menjaga, waqat hafidholan teman-teman ngrekso ing Kanjeng Nabi sapa Allah min a'malil jahiliyati saking pira-pira perbuatan wong jahiliyah. Jadi Allah yang langsung menjaga Rasulullah dari amal-amalnya jahiliyah, sehingga Rasulullah tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, benar-benar dijaga oleh Allah menjadi orang yang bersih. Jadi dengan kita suka melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, maka Rasulullah benar-benar dijaga oleh Allah, tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Tidak pernah minuman keras, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah mengkhianati, tidak pernah berbohong. Itu Rasulullah. Itulah calon pemimpin dunia. Kalau semua pemimpin itu mempunyai sifat sebagaimana Rasulullah, pasti dunia ini akan aman, ya makmur semuanya, cepat kiamat, ya cepat kiamat, ya benda. Wa abalan demen sapa Kanjeng Nabi al ibtiada ing ngedoh. Wa abalan demen sapa Kanjeng Nabi seneng al ibtiada ing ngadoh anin nasi sangka menungso. Wa habalan demen sapa Kanjeng Nabi al ibtiada ing ngedoh anin nasi saking menungso hinama koroba ing dalem mangsane parek sapa Kanjeng Nabi. Hinama koroba ing dalem sumangsane parek sapa Kanjeng Nabi al arba'ina ing 40 min umri saking yuswane Kanjeng Nabi. Jadi ketika Rasulullah mendekati usia 40 tahun, Rasulullah sudah mulai menjauh dari keramaian, sudah menjauh dari hiruk pikuknya dunia, dari gemerlapnya dunia, sudah khusyuk ibadah. Sampai nih senom tekan usia nanti sebelum 40 tahun belajar
Setelah 30-40 tahun baru khusyuk. Sudah mulai menjauh, menyingkir dari kehidupan, ya. Menyingkir dari keramaian. Ya, bukan berarti menyingkir betulan, tetapi hatinya itu senantiasa taqarrub, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ada kalanya ini adalah merupakan makna merupakan makna kiasan, ada yang merupakan makna hakiki. Kalau makna kiasan itu berarti menjauhkan diri, bukan menjauhkan dari pergaulan manusia, tetapi hatinya itu selalu mengingat kepada Allah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau bimakna makna kiasan, bukan makna hakiki. Kalau makna hakiki berarti makna yang sebenarnya, berarti secara badaniyah, secara zahir itu menjauhi dari keramaian duniawi yang bersifat sementara, yang bersifat menipu. Jadi ada bimakna kiasan, ada bimakna hakiki. Nek bimakna kiasan ini berarti atine yang tadinya sering lupa kepada Allah, itu dilatih supaya hati kita selalu mengingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, itu. Jadi ketika Rasulullah usianya mendekati 40 tahun. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi ku ya ta'abbadun jungkung ibadah sapa Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi ku ya ta'abbadun jungkung ibadah sapa Kanjeng Nabi fi ghari khira'in ing dalam gua Khira ala dini jati ngatasi agamane embahe Kanjeng Nabi. Ala dini jati ngatasi agamane embahe Kanjeng Nabi Ibrahim, rupa Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan Rasulullah beribadah tahannus, beribadah di gua Khira, mendekatkan diri kepada Allah, disibukkan dengan beribadah, ya, sehingga pada usia 40 tahun akhirnya Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, ya, menjadi Rasul. Inilah usia yang matang untuk memimpin masyarakat, usia yang matang untuk memimpin umat, memimpin dunia, itu pada usia 40 tahun. Makanya secara psikologis saja, secara kejiwaan itu kalau usianya belum 40 tahun itu masih bisa, masih gampang meluap-luap. Ya, seperti Abi kan belum ada usia 40 tahun ini gampang meluap, gampang marah. Ya, karena belum usia 40. Nanti kalau sudah 40 tahun dan sudah tensinya sudah berkurang. Ya, sudah berkurang. Karena biasanya kalau di bawah 40 tahun itu biasanya apa? Masih idealis. Sing ora padha genyemi, itu namanya idealis. Ya, masih membara semangatnya, masih menggebu-gebu. Ya, jadi tingkat idealisnya masih tinggi. Beda kalau sudah usia 40 tahun, katsana itu biasanya sudah mulai merendah tensinya. Ya, sudah tidak mudah marah, sudah tidak gampang ndak jelas dan sebagainya itu ya. Itu jadi usia itu pengaruh sekali. Nah, ini telah dicontohkan oleh Rasulullah bahwa ketika Rasulullah itu mendekati usia 40 tahun, Rasulullah suka beribadah menyendiri, tafakkur. Tapi menyendirinya untuk berpikir, untuk beribadah. Kayak sampeyan menyendiri karo dolanan HP, jebule dolanane HP. Lah, ora karuan. Bukan sih lagi buka kitab, lagi belajar, dibuka pelajaran apa, diapalake, ya fa'ala ya qulu fa'lan wa maf'al, ternyata apa? Ternyata sibuk dengan menonton HP. Pintere kapan?
Ya. Kalau apa namanya? Melek tekan bengi ternyata sing dimeleki ya pinter-pinter betul ya aku. Ya pinter-pinter seperti itu. Melek tekan bengi gawe mutolaah kitabnya dibuka dipelajari. Ini namanya berarti meleke sampean kuwi ono manfaate daripada turu. Tapi nek sampean kok meleke ngono ten HP lho ya apik turu. Paham? Ora Mas? Nek sampean meleke sampean gue nonton HP lho ya apik turu. Tapi nek meleke sampean nggo gawe belajar, nggo mutolaah ayo lho ya apik melek daripada tur. Jadi ada kalanya turu itu lebih baik daripada jaga, daripada melek. Ada kalanya turu itu lebih jelek daripada melek, tergantung dengan sampeane. Paham ora? Itu paham ya? Ini sekilas tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat meniru, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.